kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi Rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti sebelum Muhammad lahir, orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta beranta, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan. Ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, masyarakat Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Kaum namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Ya begini Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih Des terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan ketika seseorang melahirkan anak, berarti dia anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Bang Tabrani ini tidak nyambung. Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap edisi putar. Ketika Muhammad lahir, tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Jangan lari-lari lah dulu, Bang. Ketika Muhammad lahir, dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul? Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Kaum namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu, mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah berhala. Emaknya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Penyembah berhala. Oke. Katakan, Dis. Sebentar, anaknya Muhammad. Sebentar, ibunya Muhammad. Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Oke. Di dalam sebuah hadis, Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar, perhatikan ya. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Yang bagus aja, Dis. Ketakutan ini kayaknya Indra gini. Sudah bubar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Sebentar. Memang ada dua pendapat, Dis. Itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Memang pendapat ulama mengatakan, mana lebih tinggi, pendapat ulama apa perkataan Muhammad? Ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silakan saya tunjukkan bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar bapaknya itu memang ada, Dis. Memang betul ada sebagian ulama mengatakan. Kok jadi ulama sih Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat meminta ampunan. Muhammad, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama. Oke, baik. Yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya. Kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan. Abang Tabrani Al-Indragiri, perhatikan. Siap edisi Dabutar. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Artinya, dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Sekarang saya tanya, bapaknya Muhammad hadis itu, Dis. Bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul?
Itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Tidak Jangan bukan. ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Mas Allah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Bentar, Edis, bentar. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong bapaknya dia di neraka gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya dengar dulu dengar. Oh, nangis deh. Dengar ya. Ya saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku. Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul. Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul. Betul. Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Saya tidak berpaham karena saya pegang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang ada hadis itu. Ulama Tapi saya bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang bener yang mana? logikanya begini deh, logikanya. Seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang Belum tentu. baik. Belum tentu. Contohnya Ibrahim. Orang tuanya Ibrahim penyembah berhala enggak? gimana ya di sini? Nah, gimana? Di dalam Al-Quran, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul? Tetapi ini beda, Dis. Pengecualian terhadap Kok Nabi Muhammad. pengecualian lagi nih Tabrani? Begini Tabrani. Pertama, di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah diskusi kita itu harus jujur. Ya kan? Jangan menipu diri sendiri. Memang ganteng kali, Dis, kacamatamu. Wah, malah lari ke kacamata ini gimana ini? Oke lah, Tabrani. Kita berikan kesempatan lah kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Nanti lah Dis emosi pula kau. Terus gimana, Bang, lari-lari kemana pun? Yang dibahas apa? Kita sedang membahas bagaimana Muhammad itu mentaati seorang manusia yang bernama Muhammad, anaknya Aminah dan Abdullah, sama saja dengan mentaati Tapi, Allah, Dis, betul. Ini Dis, kalau dalam channel kau nih, kau kan mengiring-giring, tak bisa. Lakum dinukum waliyadin aja, Dis. Nah, Bisa giliran dong. bagaimana dengan ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen? Itu kan dakwah, Dis, itu ya. Itu kan dakwah. Kalau orang Kristen jawab, agama masing-masing aja lah. Agama masing-masing aja. Kampung kau tuh di Porsea sana. Gaswat mereka ini, saudara-saudara, gaswat. Kau bahas sana, kau tengok kampung kau nggak pulang-pulang kau di luar negeri. Dengar dulu, atau berani Al-Indragiri. Kita ini Sama supaya kita, adil. Tetangga kita tuh, kampung kita tuh tetangga di sini. Iya, maksud saya biar gini, biar kita adil tuh begini. Kalau umat Islam boleh membahas agama Kristen, kenapa orang Kristen tidak boleh bahas agama Islam? Selagi itu fakta, begini, Tabrani.
Selagi itu fakta, kenapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu memfitnah. Islam memfitnah agama Kristen nggak boleh. Kristen memfitnah agama Islam nggak boleh. Tapi kalau kita membeberkan fakta-fakta boleh, betul? Betul. Nggak mau lah Dis, bilang betul-betul Dis. Jalan aja. Bapaknya Muhammad, menurut Muhammad di neraka, betul? Enggak Dis. Nah. Saya bukannya Berat ini. Menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di mana? di surga Dis. Oke, saya bacakan lagi hadisnya. Inilah orang Islam nih teman-teman. Ya Tuhan, mereka menipu dirinya sendiri, saudara-saudara. Perhatikan. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Saya nggak berpahaman yang itu Dis. Dengar dulu ya. Loh, ini bukan hadis, ini sumbernya nih. Apakah kedua orang tua Nabi termasuk apakah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW golongan penghuni neraka? Perhatikan. Nih ya, kita jangan ngikutin pendapat-pendapat, ngikutin omongannya Muhammad aja. Perhatikan nih. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggil dia, sini. Ya, dia lalu Muhammad berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ini Muhammad yang ngomong, gimana? Apakah saya ketika mengatakan menurut Muhammad bapaknya Muhammad di neraka saya bohong? Apakah saya bohong? Terserah mulai Dis. Meninggal dunia. Aduh. Oke, gini aja lah, Bang Tabrani. Saya tidak mau gini. Nanti banyak yang inbox saya. Dengar, banyak inbox saya bilang begini. Kamu beraninya lawan Islam abal-abal katanya. Kamu tidak berani menghadapi Ustadz. Lihat yang saya hadapi. Lihat jenggotnya. Perhatikan. Jenggotnya sudah panjang. Makin panjang jenggotnya, makin tinggi ilmu kanuragannya. Betul. Dia ini Bang Tabrani Al-Indragiri ini, dia ini seorang ulama, seorang ustadz. Lihat saja ustadz anu janggutnya, lihat saja buku-buku bacaannya. Hanya saja seperti saya bilang teman-teman, kalau ustadz naik kemari, dia takut mengiyakan omongan saya. Kalau ustadz naik ke sini, bukannya agama Islam itu makin ini, makin terbukti benar, makin dia mengiyakan omongan saya. Terlalu serius dalam berbicara dengan Edi, santai aja. Tetaplah kum dinukum waliyadin di Edi sidang. Lo giliran ulama kalian bahas agama kami, bukan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan ketika kami membahas agama kalian ucapkan mantra itu. Oke lah, begitu Bang Tabrani. Kita gini, menurut Anda ini, kenapa ustadz teman-teman Anda itu takut naik kemari? Ada kan lawan Edi Semarang si Zuma. Zuma mana berani naik ke sini? Si Zuma itu tidak berani ceritanya naik ke sini. Kalau saya naik tempat dia, lebih dari 100 kali saya naik tempat dia itu. Tapi ketika saya bicara baru dengar halo saja, si Zuma udah keringat dingin. Udah langsung dibisu-bisukan, turunkan, karena mereka sangat ketakutan dengar suara saya. Nggak boleh sombong namanya tuh. Bukan sombong, itu fakta. Ketika saya pernah gini, Bang Indragiri. Dulu saya pernah masuk ke channel dia gini. Itu sekitar tahun waktu COVID kemarin lah, COVID. Saya masuk ke channel dia begini. Zuma, kenapa? Muhammad yang kamu ceritakan Isra Mi'raj, yang kamu ceritakan bertemu dengan Jibril di Gua Hira, sampai sekarang belum pulang, saya bilang. Belum kembali dia ke bumi. Dia masih dalam perjalanan. Makanya ketika Abu Hurairah, Bukhari dan lain-lain meriwayatkan tentang Muhammad, itu bohong semua. Loh, kenapa bohong semua? Karena Muhammad sampai sekarang belum pulang. Masih dalam perjalanan.
Dia nggak percaya, dikira saya bercanda. Saya bilang, dalilnya mana? Saya tunjukin dalilnya. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Sesungguhnya para malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 10.000 tahun, 50.000 tahun. Betul nggak? Oke, ketika Jibril naik menghadap Allah, memang satu hari bagi Jibril itu, tapi 50.000 tahun di muka bumi, betul nggak? Makanya saya bilang ketika Muhammad dibawa oleh Jibril menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, memang sehari di sana, tapi di bumi 50.000 tahun, betul? Makanya besok waktu Muhammad sudah pulang, harusnya sahabat-sahabatnya sudah jadi fosil. Makanya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Oh. Betul? Betul tidak? Di sudah butar, Nggak percaya dia, teman-teman. Betulkah Jibril membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha? Betul nggak? Perbandingan dunia dengan akhirat itu beda, di. Iya, satu hari di sana 50.000 tahun di bumi, betul nggak? 1000 tahun, di. Oke lah, taruhlah 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika Jibril menghadap Allah, dibutuhkan berapa lama waktunya? Dalam hitungan apanya 1 malam cuma Isra Mi'raj. 1 hari, oke, 1 hari. Tapi di bumi sudah berapa tahun? Hitungan dunianya. Kalau hitungan akhiratnya kan 1000, 1 hari itu banding 1000 tahun. 1000 tahun di mana? Di akhirat. Di bumi. Gimana sih kebalik? 1 hari Jibril menghadap Allah, 1000 tahun di bumi, benar? Iya. Berarti waktu Muhammad balik lagi ke dunia, berarti udah berapa ribu tahun di bumi? Hitungan itu tak bisa kita hitung, deh. Makanya mulai dari hari itu si Juma langsung ampun. Kalau ketemu saya, ampun bah. Dia udah ampun kalau ketemu saya. Kepala kau botak, Des. Ya lagi cukur, gimana? Lagi cukur. Mikir kau botak, mikirkan agama Islam, Des. Intinya yang saya bilang begitu, Tabrani. Yang saya bilang bahwasanya ketika umat muslim naik kemari, mau ustadz mau orang awam, akan semakin membuat agama Islam babak belur, hancur lebur. Boleh gitu. Edis ini penuh dengan rasa keangkara murkaan. Bukan angkara murka, saya menjawab orang-orang Islam yang membahas iman saya. Mereka udah saya undang, si Dondi saya undang, nggak berani, ketakutan. Siapa lagi? Juma nggak berani. Si Tasik Ngaji nggak berani, mereka naik ke sini. Ketika Tasik Ngaji saya tantang, Tasik Ngaji pernah saya tantang. Kalau berani ayo balik ke Indonesia, ayo debat dengan saya bilang sama Tasik Ngaji. Ayo debat sama saya. Giliran dia saya tantang debat, buru-buru dia mengakui Muhammad itu Robnya. Buru-buru dia akuin. Belum debat dia udah ngakuin, gimana? Kalau kau berani balik kau ke Indonesia, balik kau ke kampung kau, tengok kampung kau Toba lu. Nanti kan kau sekampung gitu. Biar ngapa? Nanti ketemuan kau sama Ustaz. Biar ngapa? Sebentar, biar ngapa? Biar ngapa? Ya tetap inilah istilahnya bertukar pikiran. Tukar pikiran. Begini, Tabrani. Orang Islam ketika diskusi lintas agama, riwayat ya, catatan, rapornya merah. Kenapa saya katakan rapornya merah? Karena ketika umat muslim debat dengan orang Kristen, jamaahnya kejang-kejang teriak Allahu Akbar, darahmu halal. Bahkan pesertanya, anggota debatnya, panelisnya mengatakan halal darahmu, boleh kamu dibunuh. Itu lagi sejarah. Kayak begitu mau ngajak debat. Kalau begitu kalian, Des, banyak saudara-saudara kita Kristen ini tak bisa bikin gereja di kampung kita. Mana kayak gitu mau ngajak debat. Itu kan banyak
alam pikiranmu aja. Oke lah, Pak Brani, kita undang dulu muslim yang lain ya. Santai lah dulu deh. Nah, udahlah, kau nggak ada ilmumu. Oke, Masalah ilmu deh. selamat malam, Pak Brani. Bukan masalah ilmu, Dek. Nekat yang nyata kamu. Teman-teman sekalian, ini ada 22.700 orang ya, teman-teman ya. Kalian, saya yang muslim-muslim ya terutama, saya berikan kesempatan untuk naik dan berargumen dengan saya seputar perbandingan agama. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menambahkan pengetahuan serta wawasan kepada kita semua yang dimana ini menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus dan juga serta menginsafkan mereka akan kesalahan mereka selama ini yang dimana mereka melemparkan beberapa tuduhan kepada orang Kristen. Mereka menganggap orang Kristen itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena memang Tuhan orang Kristen kata mereka ya, Tuhan orang Kristen itu ada 3 dan lain sebagainya. Dan juga mereka menganggap atau mengklaim bahwa orang Kristen itu, pengikut Yesus itu yang menuhankan manusia itu menjadi bahan bakar di neraka nanti. Nah, itu tuduhan-tuduhan mereka tanpa dasar kitab suci dari kitab Kristen itu sendiri. Tetapi kita melihat bagaimana Edis membuka fakta, membuka data yang luar biasa, yang dimana justru junjungan mereka yang selama ini mereka anggap luar biasa, justru dia tidak bisa memberikan jaminan keselamatan terlebih-lebih kepada orang tuanya seperti yang dibaca Edis, itu yang dibaca. Nah teman-teman, bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus itu menjamin surga, menjamin keselamatan khususnya bagi para pengikutnya? Itu sudah jelas tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28 bahwa dia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, teman-teman, ada sesuatu kepastian di sini bahwa orang yang mengikut Kristus itu pasti tidak akan mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian yang kekal di neraka. Nah, teman-teman, justru Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Dan itu luar biasa. Itulah perlunya kita mengikut Yesus karena dia jalan, kebenaran, dan hidup menuju kepada Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.